Januarti Mukti atau yang akrab dipanggil Mukti adalah penyandang cerebral palsy atau gangguan otot gerak dan koordinasi tubuh yang disebabkan ketidaknormalan syaraf. Meskipun memiliki keterbatasan, tidak pernah menjadi penghalang baginya untuk bangkit dan meraih mimpi. Mukti membuktikan dengan ketekunannya, ia mampu lulus dari perguruan tinggi dengan predikat cum laude, meraih IPK 3,71, serta mendapat penghargaan peringkat kedua mahasiswa berprestasi non-akademik. Tidak hanya unggul secara akademik, Mukti juga menunjukkan prestasi luar biasa di cabang olahraga catur. Berbagai kejuaraan catur berhasil ia raih, termasuk sukses membawa pulang 3 medali emas dan 1 medali perunggu Olimpiade catur. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras latihan rutin serta dukungan dari almarhum ibunda tersayang dan ayahnya. Mukti membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk terus melangkah, berprestasi, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala pujiannya kepada Allah, dan mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan mengambil hikmah dari tokoh yang luar biasa. Namanya Kak Januarti Mukti. Ini penyandang cerebral palsy ya. Lahir dari keluarga sederhana. Sejak kecil beliau hidup sama ibunya. Tumbuh kembangnya terhambat. Jadi saat SD hanya bisa bicara komunikasi melalui tulisan, tidak lancar bicara, jalannya waktu, akhirnya beliau terapi, belajar sama ibunya, mulai bisa bicara saat masuk SMP ya. Tapi dengan keterbatasannya itu membuat beliau tetap lulus kuliah S1 dengan predikat cum laude ya, dan bahkan peringkat kedua mahasiswa berprestasi non-akademik di STIA Amuntai, Kalimantan Selatan, Masya Allah. Bintang tamu kita hari ini sudah ada di samping Koko, kita akan langsung tanya ke beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Mukti ya? Alhamdulillah sehat. Izin tanya-tanya ya. Alhamdulillah. Jadi lahir 25 tahun yang lalu insya Allah. Alhamdulillah. Terus oleh Allah diuji cerebral palsy. Baru bisa mulai ngomongnya itu waktu SMP? Gitu. Waktu SMP. Terus akhirnya sekolah dari SMP, SD itu tetap di sekolah-sekolah biasa gabung sama anak-anak? Sekolah normal. Sekolah normal biasa. Tapi semua dulu setelah tuntutan bisa memaklumi. Maklumi Ya, tapi dengan cara tertulis. Dengan cara tertulis, Ya, belajarnya, komunikasinya. Alhamdulillah. Masya Allah. Terus teman-teman gimana waktu itu? Ya, Yang pada baik teman-teman. kebanyakan atau bahkan ada yang mungkin suka ngeledek kali gitu, gimana? Ya, tentu saja banyak yang membeli. Ada aja yang bully ya. Walaupun di depan saya itu baik, tapi di belakangnya diomongin di Iya, kadang ada aja ya. Itu kalau diomongin suka sedih gitu gak sih? Ya, suka sedih banget. Sedih banget. Setiap malam kalau Nana kenapa? Aku seperti ini. Pernah ngerasa kayak gitu? Iya, pernah. Terus sekarang tapi kan sudah berdamai. Sampai akhirnya bisa tenang, terima takdir dari Allah. Itu gimana prosesnya? Setelah bisa menuju sekolah atau pendidikan dengan nama dan bisa nonton dulu waktu itu di net Netizen. seperti apa kamu bisa seolah lebih ini, lalu mama Motivasi ya. mama saya ngasih support, ngasih dukungan, katanya bahwa itu bisa atau Pasti bisa ya. Dan dibuktikan bisa ya. Akhirnya lulus S1 dan cum laude katanya. Iya.
Alhamdulillah, Masya Allah. IPK-nya 3,71, betul Ya, ya? alhamdulillah. Jurusan apa waktu itu? Administrasi publik Administrasi Publik. Lulus tahun berapa kamu? 2023. Oh sekitar, oke ya, 2-3 tahun lalu, Masya Allah. Terus akhirnya itu sampai kenal dunia catur itu gimana ceritanya? Dari kapan mulai main catur? Dari 2018. Siapa yang ngajarin pertama? Waktu itu papa dulu kan ngajarin. Waktu itu dulu cabang olahraganya adalah bulu tangkis. Oh gitu. Ya dulu bulu tangkis. Tetapi dari sekolahan tempat perlombaan Heeh. nggak ada bulu tangkis Oh gitu. untuk perempuan. Lalu pas saya menanaan Mm-mm. bagian dulu olahraga, Mm-mm. ada saya kok ada perempuan itu bagian apa pak? Oh Terus gitu. ada bapak olahraganya bagian satu emang Oke. mau bisa terus bisa pak bisa. Oh gitu. Lalu Jadi alhamdulillah waktu itu 2018. jadi ikut langsung lomba yang itu, yang catur. Iya betul. Terus ngelawan berapa orang waktu itu? Pertandingan apa? Berapa ya? Perlombaan pertama Ada kita 5 orang. sekitar 5 orang. Menang lawan 5-5-nya. Menang. Alhamdulillah, jago berarti ya. Iya. Alhamdulillah, semenjak dari itu akhirnya rutin untuk mendalami di bidang catur. Iya betul. Sampai katanya udah 3 medali emas, betul ya? Iya. Dan 1 perunggu. Ih, Masya Allah. Itu gimana cara ngalahin orang-orang yang lain itu sampai kayak gitu? Ada kayak lesnya, kursus, ada pelatihnya gitu nggak sih kalau catur? Ada. Oh, ada juga ya? Iya ada. Berarti rutin latihan setiap hari? Iya. Kemarin tempat pelatihan di provinsi. Gitu? Iya. Pelatihan di provinsi itu 8 hari. Karena menunjuk nasional. Nasionalnya di Solo 2024 emang. Waktu itu catur berarti 2018 waktu itu masih sekolah atau udah kuliah? Nah itu Bagi waktunya gimana untuk tugas bikin waktu tugas itu kuliah, tugas paling sekolah? berantem kita ala di zaman ulah Heeh. lah setiap hari Latihan tiap hari kalian kalau udah deket waktu kompetisi ya? enggak jauh. Dari jauh sebelumnya. Heeh. Ih, Masya Allah, jago ya, Alhamdulillah. Terus paling dekat nanti kapan ada perlombaan catur lagi atau kejuaraan lagi? Paling dekat lagi tahun 2028 menunjuk NTB atau Solo ada negara. 2028 ya? Iya. Masya Allah, panjang umur, sehat terus, Amin. ya Alhamdulillah. Nah itu pemirsa, obrolannya makin seru ya, masih banyak yang pengen kau tanyain. Tapi kita jeda dulu sebentar, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sah Selalu Ada Hikmah. Punya ayat walaupun tapi beliau sayang. Ada kerasnya, ada tegasnya, tapi tetap kerasa kasih sayangnya.